Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafami Ratna Alam, bisa dipanggil Anak. Saya, Cindy Arin Saputri, dengan NIM 210523617239. Halo teman-teman, aku Difla Istisya Qur'ani dari Offering B3 13 MP, NIM 210523617258. Perkenalkan, namaku Faris Mahmud Wadani dari Offering B3 13 MP, NIM 210523617329. Perkenalkan, nama saya Hafiz dan Asyad. Halo guys, perkenalin nama aku Longden Panjaitan. Di sini aku Jadi di sini saya akan menjelaskan mereview tentang The Day After Tomorrow, mereview sedikit. Jadi ini sebuah film tahun 2004 gitu, yang disutradarai oleh Ronald Emmerich kan. Ini adalah film yang menggambarkan bahwa ini adalah akibat dari pemanasan global. Yang akibat dari pemanasan global itu terjadilah cuaca ekstrim dan mengarah pada ke zaman es baru. Cerita ini ada tiga seorang peneliti yang di situ, yaitu melakukan penelitian pengambilan sampel di suatu kayak ladang tempat es gitu. Nah pas itu pengambilan sampel tuh ternyata tiba-tiba itu terretak ya, terbelah menjadi dua. Nah di situ mereka berpikir itu cuma biasa awalnya, tapi ternyata setelah diteliti lagi ternyata itu akan ada bencana yang sangat besar gitu, sangat besar bencana itu. Nah setelah itu takutnya terjadi bencana besar, jadi dia melaporkanlah kepada kayak wakil presiden pertama gitu, melaporkan jadi bahwa ini bakal ada bencana besar gitu loh. Tapi dia masih kayak wakil presiden itu kayak masih masa bodoh gitu loh, kayak masih belum percaya gitu loh. Nah baru di situ kayak ada film itu udah kayak ada banyak banget terjadi kayak dari kayak pencemaran udara gitu-gitu ada semua. Baru kayak hasilnya tuh kayak sekota New York aja tuh bisa kayak tenggelam. Kota-kota kayak di Amerika tuh banyak yang tenggelam. Sekapal kargo yang gede itu bisa masuk di kota gitu loh. Jadi kayak benar-benar itu jadi air kan esnya leleh gitu kan, jadi kayak membuat banyak volume air tuh lebih banyak gitu. Namun dari plot ini karakternya terus agak formulasi dan dapat diprediksi, dan beberapa penjelasan ilmiahnya dipertanyakan. Selain itu, nada politik film tersebut mungkin tidak disukai beberapa penonton gitu, kayak mungkin beberapa penonton yang menonton karena itu ada kayak tersangkut pautnya dengan politik gitu, kayak politiknya tuh kayak biasa-biasa, mungkin kayak bisa kayak gimana gitu, jadi penonton mungkin banyak yang nggak suka karena pemerintahan situ tidak apa ya, pemerintahnya itu kayak kalau dalam politik ya kan aku tadi aku bilang gitu ya, jadi kayak polisi apa kayak aparatnya itu kayak gubernur apa wakil presiden itu dikasih tahu tapi kayak masa bodoh dan tidak percaya, jadi tuh kayak sifatnya tidak peduli gitu loh terhadap masyarakatnya, padahal itu udah peringatan yang disampaikan oleh peneliti gitu loh. Saya orang yang berilmu, saya arti dia paham gitu loh kenapa nggak mungkin dia mengeluarkan statement atau memberitahukan, tapi kalau tidak tahu cikal bakal terjadinya gitu loh. Jadi baru secara keseluruhan dari film The Day After Tomorrow ini adalah film yang bencana, yang menghibur, yang menampilkan efek spesial yang mengesankan dan penampilannya yang sangat solid gitu loh. Karena kita bisa lihat di situ di film tuh kayak ada yang ibu-ibu di dalam mobil, dia terjerat tapi ada kayak pemeran cewek itu yang membantu gitu loh. Biarpun kakinya sempat berdarah, ibu tuh bilang paspor gini-gini, dokumen ada ketinggalan, cewek itu tetap mengambilnya lagi gitu loh. Baru pada saat di dalam rumah mereka bisa hidup, pada saat dan mereka mengambil antibiotik buat cewek itu karena badannya sangat panas tuh kan, jadi bisa juga itu adalah, jadi kita bisa lihat itu sangat solid kehidupan di situ. Namun itu mungkin tidak menarik lah, ada mungkin ada sisi yang tidak menarik bagi mereka mencari eksplorasi perubahan iklim. Tapi kalau kita mencari buat kita menghibur diri kita, itu bagus, buat pelajaran hidup juga sangat bagus. Karena film ini juga apa ya, sangat kompleks gitulah. Nah itu mungkin review dari saya. Film The Day After Tomorrow, aspek pencemaran udara terkait dengan perubahan iklim dan dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global. Pencemaran udara merupakan faktor utama yang menyebabkan perubahan iklim karena gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, terutama dari sektor industri dan transportasi.
yang menyebabkan peningkatan suhu global di seluruh dunia. Dalam film ini terlihat efek dari pemanasan global yang dihasilkan dari pencemaran udara menjadi sangat nyata ketika badai salju dan angin kencang yang sangat parah melanda Amerika Utara. Fenomena ini disebabkan oleh perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan suhu di daerah kutub yang mengakibatkan terjadinya perubahan pola cuaca di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan suhu yang sangat rendah dan angin kencang yang melanda daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah mengalaminya. Selain itu, dalam film ini juga diperlihatkan bahwa gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dapat menyebabkan efek rumah kaca yang sangat berbahaya, seperti peningkatan suhu global dan perubahan iklim. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya kerusakan lingkungan dan sangat berdampak negatif bagi kehidupan manusia, seperti banjir, kekeringan, kehilangan habitat bagi hewan, dan juga perubahan pola migrasi hewan. Lanjutkan mengenai dampak apa saja yang terjadi pada film The Day After Tomorrow setelah pemanasan global yang terjadi. Di awal film bisa kita lihat saat melakukan pengemburan terjadi retakan es yang seperti membelah benua yang bisa kita lihat di film awal, dan itu menyadarkan si Jack Hall bahwa telah terjadi hal yang tidak wajar terhadap iklim di dunia itu. Nah, lalu di selanjutnya kita lihat dampak berikutnya adalah mencairnya es di kutub sehingga mengganggu arus Atlantik di utara. Nah, jadi dia menjelaskan bahwa es yang mencair masuk secara dalam skala besar ke laut, air tawar yang masuk ke laut sehingga mengganggu sirkulasi udara yang terjadi. Dan dampak-dampak yang berikutnya yang bisa kita lihat juga pada film tersebut adalah hujan es yang terjadi di Jepang, hujan es yang berukuran seperti bola baseball jatuh dan dapat merusak rumah-rumah warga, bahkan menimbulkan korban, menghancurkan kendaraan-kendaraan yang melintas. Bisa kita lihat dampak-dampak yang ditimbulkan daripada hujan es tersebut. Kemudian setelah hujan es itu apa lagi yang ditimbulkan? Ada badai, ada angin topan yang bisa kita lihat. Jika badai topan yang terjadi di lautan menyebabkan tsunami, dan itu sangat menghancurkan, bahkan memakan korban yang cukup besar. Dan di akhir film bisa kita lihat pada klimaksnya bahwa ada badai yang sangat besar yang apa saja yang dilewatinya pasti akan langsung membeku. Bisa kita lihat juga jika teman-teman bisa ingat scene pada saat helikopter RAF memasuki Superstorm yang menyebabkan bahan bakar mereka itu membeku dan pesawat mereka jatuh karena saking dinginnya di Superstorm itu. Dan di akhir film juga bisa teman-teman lihat bahwa Superstorm itu hampir apapun yang dilalui Superstorm itu akan membeku segera, dan itu akan sangat berakibat buruk. Dan dampak-dampak itu adalah dampak-dampak yang terjadi pada film The Day After Tomorrow yang bisa kita saksikan bersama-sama. Itu semua terjadi karena yang menjadi penyebab awalnya adalah pemanasan global yang begitu, perubahan iklim yang begitu tinggi sehingga menyebabkan itu semua terjadi. Itu semua terjadi karena ya pengeksploitasian alam secara besar-besaran tanpa memikirkan dampak yang terjadi ke depannya, dan efek gas rumah kaca yang terjadi mengakibatkan panas yang diserap oleh bumi tidak bisa dipantulkan kembali keluar karena gas rumah kaca yang semakin membesar. Itu saja dampak-dampak dari film The Day After Tomorrow yang bisa saya bagikan pada hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, bagaimana dampak dapat terjadi karena aspek perubahan iklim? Untuk yang pertama, yaitu bagaimana perubahan iklim tersebut dapat terjadi. Di sini disebutkan bahwa pemanasan global dapat memicu pendinginan. Belahan bumi bagian utara meminjam iklimnya dari arus Atlantik Utara. Panas matahari di Khatulistiwa dibawa ke utara oleh samudra. Namun, dengan adanya pemanasan global yang terjadi, dapat mencairkan es yang ada di kutub dan menghambat aliran tersebut. Pada akhirnya, aliran tersebut akan berhenti, dan di saat itulah terjadi perubahan iklim. Iklim hangat di bumi akan menghilang, dan bumi akan mengalami zaman es baru.
Lalu, bagaimana awalnya bumi bisa mengalami zaman es baru? Nah, di sini disebutkan ada perputaran badai yang besar berkembang di belahan bumi bagian utara, tepatnya yaitu di atas Skotlandia, Kanada Utara, dan Siberia. Putaran badai tersebut menyedot udara yang sangat dingin dari lapisan atas troposfer. Dengan adanya badai yang besar itu, membuat beku semua hal yang ada dengan suhu minus 101 derajat Celcius. Hal ini terjadi lebih cepat dari perkiraan. Dari yang awalnya diperkirakan akan terjadi dalam kurun waktu 6-8 minggu lagi, maka ini akan terjadi dalam waktu 7-10 hari. Karena itu, terjadi banyak korban jiwa karena membeku. Dan di saat badai itu berhenti, bumi akan mengalami zaman es baru. Oke, jadi next ada penyelesaian permasalahan dari perubahan iklim dan juga bencana alam di film The Day After Tomorrow ini. Jadi di film The Day After Tomorrow ini, masalah yang dihadapi itu adalah bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim yang sangat drastis. Jadi di sini ada beberapa upaya penyelesaian masalah yang diperlihatkan dalam film ini. Yang pertama ada waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Jadi setelah melihat tanda-tanda awal bencana alam, para tokoh utama di film ini itu mutusin untuk segera ngambil tindakan. Bahkan ketika pemerintah masih mengabaikan peringatan dari para ilmuwan, para tokoh utama ini sudah berusaha melakukan tindakan cepat untuk menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitarnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada kerjasama global. Dalam film ini para tokoh utama di seluruh dunia itu bekerja sama buat ngatasi bencana alam yang terjadi. Misalnya, kayak para ilmuwan itu saling berbagi informasi dan pengetahuan untuk mencari solusi buat masalah yang dihadapi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, pemberian prioritas pada kepentingan umum. Para tokoh utama dalam film ini itu kayak ngesampingkan kepentingan pribadi mereka untuk bisa nyelamatin banyak orang gitu. Mereka itu berusaha buat nyelamatin sebanyak mungkin orang dan nggak ngebiarkan ego mereka itu menghalangi tindakan yang diperlukan. Lalu yang terakhir itu ada inovasi dan keberanian buat mencoba hal baru. Jadi para tokoh utama di film The Day After Tomorrow ini mencoba berbagai cara buat mengatasi masalah, termasuk ada inovasi teknologi baru yang belum pernah dicoba sebelumnya. Kayak misalnya ada karakter yang ngusulin ide untuk menggunakan bom atom sebagai metode buat menghentikan badai. Jadi mungkin itu untuk penyelesaian permasalahan dari perubahan iklim dan bencana alam yang ada di film The Day After Tomorrow ini, yang dijelasin dalam film The Day After Tomorrow ini. Selanjutnya, bagaimana peristiwa dalam film ini dapat dijelaskan secara ilmiah oleh perkembangan teknologi terkini. Film ini menggambarkan sebuah bencana alam global yang disebabkan oleh perubahan iklim, di mana suhu bumi secara drastis turun akibat hilangnya sistem sirkulasi global. Meskipun film tersebut dirancang sebagai karya fiksi ilmiah, beberapa aspek yang terkait dengan fenomena cuaca dan iklim di dunia nyata memiliki dasar ilmiah yang kuat. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, ilmuwan telah mengembangkan sebuah model komputer yang sangat kompleks. Komputer itu untuk memprediksi cuaca dan iklim di masa depan. Model ini menggabungkan informasi dari berbagai faktor, termasuk suhu permukaan laut, kelembapan udara, pola angin, dan gas rumah kaca. Kemudian penelitian terbaru telah menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat mempengaruhi sistem sirkulasi global, yang dapat menyebabkan perubahan drastis dalam iklim di berbagai wilayah. Selain itu, peningkatan suhu permukaan laut dapat menyebabkan meningkatnya jumlah badai dan topan, seperti yang ditunjukkan dalam film tersebut. Namun, beberapa aspek dalam film tersebut tetap tidak realistis dan masih menjadi topik perdebatan di kalangan ilmuwan. Misalnya, kemungkinan terjadinya es zaman di seluruh dunia dalam waktu singkat sangat kecil, dan efek pendinginan global yang dramatis dalam hitungan hari atau minggu seperti yang terjadi dalam film. Mungkin terlalu cepat untuk terjadi dalam kehidupan nyata. Dalam kesimpulannya, teknologi terkini dalam pemodelan cuaca dan iklim dapat memberikan penjelasan ilmiah untuk beberapa aspek dalam film ini. Namun, beberapa aspek lainnya tetap menjadi subjek penelitian dan perdebatan di kalangan ilmuwan. Nah, kemudian setelah menonton film ini, kita dapat
merenungkan beberapa hal terkait dengan isu perubahan iklim dan dampaknya pada kehidupan manusia. Pertama, film ini mengingatkan kita bahwa perubahan iklim bukanlah isu yang bisa diabaikan atau dipandang remeh. Perubahan iklim dapat menyebabkan bencana alam yang merusak dan dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kita harus mengambil tindakan segera untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga kelestarian lingkungan. Kedua, film ini juga mengingatkan kita bahwa perubahan iklim adalah masalah global yang membutuhkan kerjasama internasional. Dalam film, para tokoh utama bekerja sama dengan ilmuwan dan pemerintah di seluruh dunia untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi perubahan iklim harus dilakukan secara kolaboratif dan tidak dapat diatasi oleh satu negara atau individu saja. Ketiga, film ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian dan inovasi dalam menemukan solusi. Dalam film, para tokoh utama mencoba berbagai cara baru dan tidak takut untuk mengambil resiko dalam menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi perubahan iklim membutuhkan inovasi dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Secara keseluruhan, film The Day After Tomorrow dapat menjadi refleksi bagi kita untuk lebih peduli terhadap isu perubahan iklim dan mengambil tindakan nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalisir dampak negatif dari perubahan iklim pada kehidupan manusia. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.